Jemaat Tuhan, di dalam kemurahan dan anugerah menyapa jemaat Tuhan semua. Doa kami kiranya anugerah, kemurahan, rahmat Tuhan atas kita semua. Masih di dalam tema dan topik tentang gereja Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Sekali lagi mencoba melihat angle yang lain dari perikop ini tentang bagaimana gereja dipresentasikan, dijelaskan, digambarkan oleh penulis asli Alkitab yaitu Lukas di dalam inspirasi dan ilham dari Roh Kudus. Dan kita sudah belajar bahwa gereja disebut sebagai murid, gereja disebut sebagai pengikut jalan Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus. Dan sekarang kita akan belajar lagi satu ayat dari ayat 14 pasal 9 dari Kisah Para Rasul. Bagaimana sekali lagi gereja ditampilkan, digambarkan, dipresentasikan di sana. Kerinduan saya membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Dan ia, ya di sini adalah Paulus, datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana orang percaya atau gereja digambarkan di dalam Kisah Para Rasul. Di sana dikatakan bahwa gereja disebut sebagai orang-orang yang memanggil namamu. Konteksnya adalah pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Ananias untuk pergi menjumpai Saulus, mendoakan Saulus. Tetapi Ananias berkata, Tuhan, sudah banyak berita kejahatan bagaimana kerasnya orang ini terhadap pengikut Tuhan, terhadap orang-orang kudus Tuhan. Lalu kemudian dia datang ke sini untuk menganiaya, menangkap orang yang memanggil namamu. Dalam teks firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang percaya, jemaat Tuhan, orang Kristen disebut sebagai orang yang memanggil nama Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang memanggil nama Yesus. Tentu saja ini bukan sekedar aksi verbalistik atau hanya sekedar ucapan memanggil Yesus, 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 bukan. Di dalam Injil Matius dikatakan kalau orang hanya sekedar memanggil Yesus, Yesus, Yesus saja, pada suatu momen kalau dia tidak menghidupi imannya, Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Tentu berkataan tentang orang yang memanggil namamu berkaitan dengan bagaimana sungguh-sungguh menghidupi keyakinannya, menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Mentuhankan Kristus sungguh-sungguh bukan hanya di dalam ranah keyakinan pemikiran saja, bukan hanya dalam ranah verbal atau ucapan saja, tapi sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Pertanyaannya, ketika saya dan saudara sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apa kita sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan atas hidup kita? Tuhan atas pekerjaan kita, Tuhan atas keluarga kita, Tuhan atas studi kita, Tuhan atas karir kita, Tuhan atas keuangan kita, Tuhan atas hobi kita, dan seluruh kehidupan kita di mana Kristus dipermuliakan di sana. Tuhan dipermuliakan di dalam pekerjaan, Tuhan dipermuliakan di dalam rumah tangga, Tuhan dipermuliakan di dalam karir, Tuhan dipermuliakan di dalam studi kita. Keputusan-keputusan kita diinspirasi karena saya takut Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, karena ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Orang percaya, gereja adalah orang-orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Artinya menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk kita semua untuk menghidupi kehidupan kita didasari takut akan Tuhan. Kristus hadir, kita memanggil Tuhan di dalam setiap konteks kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, Tuhan kami. Kami belajar bagaimana memanggil Engkau sebagai Tuhan, tetapi juga di dalam perbuatan kami menghadirkan Tuhan atas kehidupan kami dalam setiap aspek bagian di dalamnya. Anugerah kemurahan Tuhan atas Bapak, Ibu, dan saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.